Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kamu merasa hidupmu mendadak serba sulit, rezeki seret, atau masalah datang bertubi-tubi? Mungkin, tanpa sadar, ada benda-benda di sekitarmu yang justru membawa energi negatif. Dalam Primbon Jawa, ada 6 benda yang bisa jadi media santet atau tumbal yang bisa menghancurkan kehidupanmu. Penasaran apa saja? Yuk, simak video ini sampai habis, karena apa yang kamu temui bisa mengubah hidupmu. Dalam budaya Jawa, ada banyak hal yang dipercayai memiliki kekuatan gaib, salah satunya adalah benda-benda yang bisa digunakan sebagai media untuk santet atau tumbal. Percaya atau tidak, menurut Primbon Jawa, benda-benda ini dapat membawa malapetaka seperti rezeki seret, kehancuran, bahkan berbagai kesulitan yang tak terduga dalam hidup. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 6 benda yang sering dijadikan media untuk santet atau tumbal, serta dampaknya bagi hidup seseorang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru dan misterius lainnya. Mari kita simak dengan baik. 1. Kunci rumah atau pintu. Dalam Primbon Jawa, kunci rumah atau pintu memiliki makna simbolis yang sangat kuat, terutama dalam hal keberuntungan dan rezeki. Kunci dianggap sebagai pengunci jalan atau pintu rezeki seseorang. Oleh karena itu, jika kunci ini digunakan dalam ritual tertentu, terutama yang berkaitan dengan ilmu hitam atau santet, dipercaya bisa mengunci keberuntungan seseorang. Misalnya, jika seseorang merasa hidupnya mendadak sulit, rezeki seret, dan segala usaha yang dilakukan tak membuahkan hasil, bisa jadi kunci rumah atau pintu telah dijadikan media untuk menutup jalan rezeki mereka. Dengan cara tertentu, kunci ini bisa digunakan untuk mengunci aliran rezeki atau bahkan menutup peluang yang seharusnya datang. Benda ini dianggap sangat kuat karena rumah atau pintu adalah simbol perlindungan dan tempat masuknya berkah. Jadi, jika kunci rumah atau pintu digunakan dalam niat jahat, seperti dalam ritual santet, bisa menimbulkan dampak yang sangat mengganggu kehidupan, terutama di bidang finansial atau pekerjaan. Oleh karena itu, dalam tradisi Jawa, menjaga kunci dengan hati-hati dan tidak sembarangan menyerahkan kunci kepada orang lain menjadi salah satu langkah untuk menjaga keamanan dan keberuntungan. 2. Garam. Garam dalam budaya Jawa tidak hanya dianggap sebagai bahan dapur biasa, tetapi juga memiliki makna mistis yang dalam. Dalam Primbon Jawa, garam sering dikaitkan dengan energi dan kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Garam dipercaya memiliki kemampuan untuk membersihkan energi negatif, tetapi di sisi lain, jika digunakan dalam ritual yang salah, ia bisa menjadi alat yang digunakan untuk menyebarkan energi jahat, seperti dalam ilmu hitam atau santet. Salah satu cara yang dipercaya adalah dengan menaburkan garam di tempat tertentu, yang bisa membuat seseorang merasa terhambat dalam hidupnya. Menurut kepercayaan ini, garam yang digunakan dalam santet akan menghalangi keberuntungan atau memblokir aliran rezeki seseorang. Orang yang terkena dampak dari garam ini bisa merasakan kesulitan yang terus-menerus datang, baik dalam hal finansial, pekerjaan, atau hubungan pribadi. Selain itu, garam juga sering digunakan dalam ritual tertentu untuk menjauhkan sesuatu atau seseorang dari kehidupan target. Bisa dikatakan, garam adalah simbol yang kuat untuk menangkal energi negatif, tetapi ketika disalahgunakan dalam ritual santet, ia bisa menambah beban kesulitan yang dialami seseorang. Oleh karena itu, dalam budaya Jawa, banyak yang meyakini pentingnya menjaga garam dengan baik dan tidak sembarangan menggunakannya dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. 3. Batu atau kerikil. Dalam Primbon Jawa, batu atau kerikil memiliki makna simbolis yang cukup kuat dalam hal energi gaib dan spiritualitas. Benda ini seringkali dianggap sebagai media yang bisa menghalangi atau menahan energi positif dalam hidup seseorang.
Batu, dengan kekuatan fisiknya yang keras dan berat, dipercaya bisa menghambat kelancaran hidup, seperti halnya sebuah batu besar yang menghalangi jalan. Oleh karena itu, batu atau kerikil sering digunakan dalam ritual santet atau ilmu hitam untuk mengirimkan energi negatif. Batu atau kerikil yang digunakan dalam santet dipercaya dapat menyebabkan gangguan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan, finansial, atau hubungan pribadi. Mereka yang menjadi target santet menggunakan batu ini mungkin akan merasakan kehidupan mereka terasa berat, penuh hambatan, dan segala usaha tampak sia-sia. Pekerjaan bisa stagnan, bisnis mengalami kerugian, atau hubungan pribadi dan keluarga mulai berantakan. Kepercayaan ini juga menyarankan bahwa batu yang digunakan dalam santet atau tumbal ini bisa memblokir energi positif dan membuat seseorang merasa seakan-akan hidupnya dipenuhi oleh masalah yang datang bertubi-tubi. Dalam beberapa kepercayaan Jawa, batu tertentu, seperti batu yang ditemukan di tempat-tempat tertentu atau batu yang memiliki bentuk aneh, dipercaya memiliki kekuatan khusus yang bisa digunakan untuk tujuan tersebut. 4. Kain putih. Kain putih memiliki makna simbolis yang mendalam dalam tradisi Jawa, terutama dalam kaitannya dengan dunia gaib. Kain putih sering dianggap sebagai simbol kemurnian dan kesucian, tetapi dalam konteks ilmu hitam atau santet, kain putih bisa dijadikan media untuk mengirimkan energi negatif atau digunakan dalam ritual-ritual yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Dalam primbon Jawa, kain putih digunakan dalam berbagai upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengikat atau mempengaruhi seseorang, baik dalam bentuk santet maupun tumbal. Salah satu cara penggunaannya adalah dengan menjadikan kain putih sebagai sarana untuk mengikat atau menahan energi positif dari seseorang. Kain ini dianggap mampu menyerap atau menghalangi energi baik, yang kemudian bisa menyebabkan hidup seseorang terasa terhambat, penuh kesulitan, dan penuh masalah yang tak kunjung selesai. Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah bahwa kain putih yang digunakan dalam ritual ini bisa menimbulkan gangguan dalam kesehatan, pekerjaan, atau hubungan pribadi. Misalnya, seseorang yang terkena dampak kain putih dalam santet bisa merasa hidupnya penuh dengan hambatan, rezekinya seret, dan bahkan mengalami masalah kesehatan yang sulit dijelaskan. Kain putih ini seakan menjadi penanda bahwa keberuntungan telah terikat dan tak bisa keluar lagi. 5. Gambar atau foto orang yang dikenal. Dalam primbon Jawa, gambar atau foto seseorang yang dikenal memiliki kekuatan gaib yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Foto atau gambar ini dipercaya dapat digunakan sebagai media untuk mengirimkan energi negatif, terutama dalam praktik santet atau ilmu hitam. Gambar atau foto dianggap sebagai representasi dari jiwa atau energi seseorang, dan dengan cara tertentu, energi tersebut bisa dialihkan atau dipengaruhi melalui gambar atau foto tersebut. Salah satu cara yang dipercaya digunakan dalam ritual santet adalah dengan meletakkan gambar atau foto seseorang dalam kondisi tertentu, seperti dikelilingi oleh benda-benda magis atau diberi simbol-simbol mistis. Hal ini dilakukan untuk mengirimkan energi jahat yang dapat merusak hidup orang yang ada dalam gambar atau foto tersebut. Dampaknya bisa beragam, mulai dari gangguan kesehatan, kemalangan dalam pekerjaan, hingga konflik dalam hubungan pribadi. Menurut kepercayaan ini, gambar atau foto yang digunakan dalam santet akan memfokuskan energi negatif yang ditujukan kepada target, sehingga mereka bisa merasakan serangkaian masalah yang datang tanpa sebab yang jelas. Misalnya, seseorang yang terkena dampak dari foto yang dijadikan media santet bisa mengalami kerugian finansial, pekerjaan yang stagnan, atau bahkan masalah kesehatan yang tak terdiagnosis. 6. Benda-benda dari alam. Dalam primbon Jawa, benda-benda yang berasal dari alam, seperti tanaman, batu, daun, atau akar tertentu, dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, termasuk dalam praktik ilmu hitam atau santet. Alam, dengan segala kekayaan dan misterinya, sering dianggap sebagai sumber energi yang sangat kuat.
Beberapa benda alami ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menghalangi atau merusak hidup seseorang, terutama ketika digunakan dalam ritual yang salah. Contohnya, daun atau akar tanaman tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan mistis sering digunakan dalam ritual santet untuk mengirimkan energi negatif. Tanaman seperti itu bisa ditemukan di tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki aura tertentu. Dalam kepercayaan ini, tanaman atau akar yang digunakan dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan seseorang, seperti kesulitan finansial, kerugian dalam usaha, atau masalah kesehatan yang tak kunjung sembuh. Batu-batu tertentu juga sering dianggap memiliki kekuatan magis dalam budaya Jawa. Batu yang ditemukan di tempat-tempat khusus atau yang memiliki bentuk yang tidak biasa dipercaya dapat digunakan dalam ritual untuk memblokir energi positif atau membawa kesulitan bagi orang yang menjadi target. Penggunaan benda alam ini seringkali melibatkan pemahaman mendalam tentang energi dan aura alam, dan dalam pandangan primbon, benda-benda ini bisa mempengaruhi jalannya kehidupan. Karena kekuatan yang diyakini ada pada benda-benda alam ini, masyarakat Jawa sangat hati-hati dalam memilih dan memanfaatkan benda-benda alami. Ada aturan dan kepercayaan bahwa tidak semua benda alam bisa digunakan sembarangan, karena bisa berisiko mendatangkan malapetaka jika digunakan dengan niat jahat. Itulah 6 benda yang sering dipercaya dalam primbon Jawa sebagai media tumbal atau santet. Meskipun ini adalah bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, kita tetap harus berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang berbau mistik. Ingatlah bahwa sikap positif, kerja keras, dan doa adalah jalan terbaik untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.